jamaah haji yang sedang ihram itu haram melakukan beberapa hal, di mana hal-hal ini merujuk dalam kitab Fathul Qorib. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suci wayahrumu lan haram alal muhrimi ing atase wong kang ihram iku asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Lubsul mahiti iku nganggo pasukan kang dijahit, wa ta'diyatur ra'si lan tutup sirah minar rijali saking wong lanang, wal wajhi wajah minal mar'ati saking wong wadon, wa tarjilu sya'ari cunggate rambut, wa halquhu nyekor rambut, wa taqlimul adfari nyatuti pira-pira kuku, wadibu lan nganggo wangi-wangian, wa qadlu saydi lan mateni hewan beburon, wa'dun nikahi lan akad nikah, wal wad'u iku jima, wal mubasyaratu lan tetemu kulit bisyahwati kelawan syahwat, wa fi jami'i lan ing dalem sekabehane dalika mengkono-mengkono al fityati utawi fitya, illa adqan nikahi angin akad nikah, fa innahu maka setuhune la yan akidu ora dadi sopo akad nikah, wala yufsiduhu lan ora ngerusak ing haji, illal wakti angin opo jima, illal wad'i angin opo jima, fil farji kelawan farji, wala yahruju minhu lan ora bisa metu saking haji, bil fasadi lawan dosa, waman utawi sapa wonge fatahul wukufu kang ngeputake ing haji, bi arafati kelawan arafah, tahallala maka tahlul sapa ma bi amali umrati kelawan ngelakoni umroh, wa alaihi lan wajib ing atase ma al qada'u iku qada, wal hadwu lan nyembelih wedhus, waman utawi sapa wonge taraka ruknan tinggal sapa ma ing rukun, lam yahilla maka ora bisa halal, min ihrami saking ihram, hatta sehingga nekani opo yaktia bihi saking rukun, bihi kelawan rukun, waman utawi sapa wonge taroka wajiban tinggal opo ma ing wajib, lazima huddamu maka wajib ing ma bayar dam, waman utawi sapa wonge taroka sunnatan tinggal sapa ma ing sunnah, lam yalzamuhu maka ora wajib ing ma bitarkiha kelawan ninggal sunnah syai'un sewiji-wiji. Jadi jamaah haji yang sedang ihram itu haram melakukan 10 hal. Nah, untuk yang pertama itu mengenakan pakaian berjahit, yang kedua menutup kepala bagi seorang laki-laki, menutup wajah bagi seorang perempuan, mengurai rambut atau mencukur rambut, kemudian memotong kuku, mengenakan wewangian, membunuh hewan buruan, kemudian melangsungkan akad nikah, berhubungan badan atau berjima, dan yang terakhir itu bermesraan dengan disertai dengan syahwat. Kemudian adapun menurut pendapat muktamad bahwa mengurai atau melepas rambut itu hukumnya makruh. Nah, apabila bersentuhan tanpa syahwat maka tidak haram. Lain lagi ketika bersentuhan disertai dengan syahwat maka itu diharamkan. Untuk 10 hal tadi yang telah disebutkan, apabila dilakukan pelanggaran atau melanggar atau melakukan 10 hal tersebut ketika ihram, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi yang
didapatkan orang yang melanggar itu berupa fidyah, kecuali untuk orang yang melakukan akad nikah di saat ihram, maka nikahnya itu tidak sah. Kemudian tidak ada yang merusak haji kecuali larangan hubungan badan melalui kemaluan atau bisa disebut dengan jima. Jamaah haji yang melakukan hubungan tidak boleh keluar dari rangkaian ibadah haji karena telah rusak ibadahnya. Jadi ketika seseorang itu hajinya sudah rusak karena telah melakukan jima, maka orang tersebut itu tidak boleh keluar dari rangkaian ibadah haji tersebut, tetapi tetap melanjutkan hingga ihramnya selesai. Kemudian apabila jimak itu dilakukan ketika sebelum tahallul awal, baik setelah wukuf atau sebelumnya, maka tidak sampai rusak status haji dari orang tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian waman fatahul wukufu bi arafati tahallala bi amali umrati wa alaihil qadhu. Jadi ketika seseorang ketinggalan wukuf di Arafah sebab uzur ataupun tidak, maka wajib tahallul dengan melaksanakan amaliyah umroh. Maka ia juga melakukan tawaf atau sa'i jika memang belum sa'i setelah tawaf qudum. Dan bagi orang yang ketinggalan tadi, maka wajib untuk segera mengkodok baik haji fardu maupun yang sunnah. Kemudian lalu bagaimana jika ia meninggal? Nah, jika ia meninggal, maka tidak wajib untuk mengkodoinya. Wal hadyu wa man taraka ruknan lam yahilla min ihrami hatta ya'tiya bihi. Jadi ketika seseorang ketinggalan wukuf di Arafah, selain dia harus mengkodo, dia juga bisa dengan wajib membayar hadiah seperti itu. Kemudian barang siapa yang meninggalkan rukun, kewajiban dan kesunahan ihram, maka dia tidak bisa berstatus halal atau lepas dari ihramnya, dan rukun tidak bisa diganti dengan dam. Wa man taraka wajiban lazimatud dam. Meninggalkan kewajiban haji, maka wajib baginya untuk membayar dam, seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang melaksanakan haji kemudian meninggalkan kewajiban yang memang harus dilakukan di dalam haji, maka ketika ia tidak mengikuti atau meninggalkan, maka wajib bayar dam, seperti itu. Faman taraka sunnatan lam yalzamuhu bitarkiha syai'un. Jadi ketika seseorang meninggalkan kesunahan dari kesunahan haji, maka tidak berkewajiban bagi si orang tadi yang telah meninggalkan tadi, tidak berkewajiban apa-apa karena yang ditinggalkan itu sunnah. Ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan itu tidak apa. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.